Saat suamiku memfitnahku dan polisi datang mengetuk pintu, aku baru menyadari bahwa orang yang tidur di sebelahku selama ini bukan pasangan, tapi ancaman yang menunggu waktu untuk menghancurkan hidupku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu rumah terasa berbeda, seolah udara yang biasanya ringan mendadak menahan sesuatu yang tidak terlihat. Intan merapikan meja makan seperti biasa, menata piring dan gelas dengan kebiasaan yang sudah ia lakukan bertahun-tahun. Namun kali ini, tatapan Andi yang melintas tanpa sepatah kata membuat tubuhnya menegang. Ada nada asing di mata suaminya, dingin, cepat, dan menghitung sesuatu yang tidak ia pahami. Andi duduk, menyendok nasi sekadarnya, lalu kembali memindahkan pandangannya ke ponsel. Bunyi notifikasi muncul berkali-kali, tapi setiap kali Intan mencoba melirik, Andi memiringkan layar menjauh. Ia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Kerjaan banyak, tanya Intan hati-hati. Jawaban Andi pendek, tanpa niat melanjutkan percakapan. Ia tidak menatap istrinya sama sekali. Intan mencoba tersenyum, tapi senyum itu berhenti di tengah perjalanan. Ada pergeseran halus dalam cara Andi memperlakukan dirinya. Halus, tapi cukup jelas untuk mengusik. Setelah sarapan, Andi bangkit dari kursi tanpa menunggu Intan mengumpulkan piring seperti biasanya. Ia berjalan melewatinya begitu saja dan menegakkan dagu sedikit, seolah ia bukan lagi seseorang yang tinggal bersama istri yang merawatnya setiap hari. Intan memandangi punggung suaminya dengan kerutan tipis di alis, merasa sesuatu mulai bergeser, tapi belum bisa menangkap bentuknya. Beberapa hari belakangan, Andi seperti itu, pulang telat, bicara seperlunya, dan lebih sering mengurung diri di kamar kerja. Bila Intan mengajaknya bicara, ia merespons dengan sikap seolah Intan merepotkannya. Bukan dengan pertengkaran besar atau ledakan emosi, justru dengan ketenangan dingin yang menyakitkan. Siang harinya, Intan mencoba membersihkan ruang kerja Andi, kebiasaan yang selalu ia lakukan. Tapi saat membuka pintu, ia mendapati Andi telah memasang kode baru di pintu digital kecil itu. Pintu yang biasanya terbuka tanpa penghalang kini mengeluarkan bunyi bip merah penolakan. Intan mengerjap, menatap layar kecil itu lama. Ia belum pernah melihat Andi memasang apapun seperti ini. Saat Andi pulang sore hari, ia bertanya dengan nada selembut mungkin. "Kamu ganti kode ruang kerja? Kenapa tidak bilang?" "Karena itu ruang kerja," jawab Andi cepat, tanpa intonasi lembut. "Aku butuh privasi." Kata-kata itu mengenai Intan seperti sesuatu yang tajam. Bukannya tidak masuk akal seseorang ingin privasi, namun tone Andi membuatnya terdengar seperti tuduhan halus, bahwa Intan tidak berhak tahu, atau justru tidak boleh tahu. "Tapi aku hanya mau bersih." "Aku bisa bersih sendiri," potong Andi, suaranya meremehkan. "Kamu fokus saja urus hal lain." Andi berlalu, meninggalkan Intan terpaku. Ada sesuatu yang tidak pas. Andi tidak pernah keberatan Intan masuk ke ruang kerjanya, bahkan biasanya ia senang jika Intan membawa kopi atau sekadar menemani. Intan menyelesaikan pekerjaan rumah dengan gerakan mekanis. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan lemari, menyiram tanaman, menyiapkan makan malam. Tapi setiap kali ia berhenti sebentar, pikirannya kembali ke pintu itu dan cara Andi menjawabnya. Ketika Andi keluar dari kamar kerja malamnya, ia tidak makan banyak. Ia hanya duduk sebentar lalu pergi ke teras, membawa ponselnya. Intan mengikuti dari kejauhan, mendengar potongan percakapan yang diucapkan pelan namun tegang. "Aku bilang sabar. Semua berjalan sesuai rencana," kata Andi, suaranya rendah namun penuh tekanan. "Aku tahu. Iya, tinggal tunggu waktu." Intan membeku. Ia tidak pernah mendengar Andi berbicara seperti itu, seolah mengatur sesuatu yang penting dan mendesak. Rencana apa? Dengan siapa? Dan kenapa Andi terlihat begitu bersemangat sekaligus gelisah dalam satu waktu? Ia melangkah mundur sebelum Andi selesai bicara. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Namun kata-kata Andi terus bergaung di kepalanya. Semua berjalan sesuai rencana. Ketika Andi kembali masuk, ia terkejut melihat Intan masih berada di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanya Andi. "Belum," jawab Intan.
Kamu bicara dengan siapa? Andi menahan napas sekejap, sekian detik yang cukup memberi sinyal bahwa ia tidak siap menghadapi pertanyaan itu. Teman kantor. Ada proyek baru. Padahal suaranya sebelumnya tidak terdengar seperti membahas pekerjaan. Intan ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan Andi memberi peringatan. Jangan mengusik. Ia mengangguk pelan, menelan kegelisahan yang makin menebal. Malam semakin larut. Intan hendak mematikan lampu ruang tamu ketika ia meraih remote televisi yang tergeletak di meja. Tapi saat tangannya menyentuh permukaannya, ia mendapati sesuatu yang tidak biasa. Dompet Andi tergeletak di sampingnya. Dompet yang selalu dibawa Andi kemanapun. Isinya sedikit terbuka. Ada secarik kertas terlipat di dalam plastik kartu. Dengan tangan bergetar, Intan menarik kertas itu. Sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan Andi. Pembagian aset, rencana sementara. Di bawahnya, ada daftar yang membuat tenggorokan Intan menegang. Nama-nama aset yang selama ini ia ketahui miliknya. Rumah, mobil, tabungan usaha. Tertulis di sana, semuanya diberi tanda panah menuju satu nama, Andi. Sekecil apapun kertas itu, dampaknya langsung menampar kesadaran Intan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergulir di belakangnya, sesuatu yang Andi sembunyikan dengan sengaja. Intan menatap catatan itu lama, sementara ruangan terasa mendadak sempit. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kertas kecil yang ditemukan malam sebelumnya masih tersimpan di dalam laci nakas, terlipat rapi namun mengganggu setiap detik yang dilalui Intan. Pagi ini, ia bangun dengan dada yang berat. Keheningan rumah terasa lebih mencekam daripada suara gaduh apapun. Andi sudah bangun lebih dulu dan terdengar sibuk di dapur, seolah tidak ada apapun yang aneh. Justru sikap normal itu membuat semuanya terasa semakin tidak wajar. Intan melangkah turun perlahan. Andi menyiapkan kopi sambil menatap layar ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat. Ketika Intan menghampiri, Andi buru-buru mematikan layar dan menyimpan ponsel ke saku. "Kok bangun cepat?" tanya Andi santai. "Terlalu santai. Cuma nggak bisa tidur," jawab Intan. Ia mengamati Andi dengan cermat. Ada gerakan gelisah yang berusaha disamarkan. Andi membuka laci dekat meja makan dan mengambil dompetnya. Saat laci tertarik, Intan sempat melihat sekilas ada tumpukan amplop putih yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Andi menutup laci itu agak tergesa. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup untuk memicu rasa ingin tahu yang menusuk di benak Intan. Setelah Andi mandi, Intan kembali ke laci itu. Tangan gemetar. Ia membuka perlahan, tak ingin menimbulkan suara. Di dalamnya tersimpan 3 amplop tebal berisi kertas-kertas yang sudah di-staples. Ketika ia menarik salah satunya, matanya membesar. Bukan dokumen legal, tapi kwitansi penarikan uang tunai dalam jumlah besar dari rekening rumah tangga. Rekening yang selama ini dikelola Intan. Tertulis nama Andi sebagai penarik dana, dengan tanda tangan Intan yang jelas-jelas bukan miliknya. Tanpa sadar Intan duduk, lututnya kehilangan tenaga. Dadanya sesak melihat tanda tangan palsu itu. 1 slip mungkin bisa dianggap salah input bank. Tapi 3, ini bukan kebetulan. Ia mengacak tumpukan amplop berikutnya. Lebih banyak bukti. Lebih banyak penarikan. Lebih banyak tanda tangan palsu. Langkah kaki Andi terdengar dari arah tangga. Intan buru-buru menutup laci, menarik napas panjang, dan menahan ekspresi. Ketika Andi muncul, dengan rambut basah dan aroma sabun yang biasanya menenangkan, Intan justru merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu kelihatan pucat," kata Andi sambil mengambil handuk kecil. "Sakit?" "Enggak." Intan mencoba tersenyum, meski terasa kaku. "Cuma capek." Andi mendekat, menyeka rambutnya sambil memerhatikan istrinya sekilas. Tatapannya bukan tatapan peduli, lebih seperti membaca apakah Intan mencurigai sesuatu. "Aku ada urusan pagi ini," katanya sambil mengambil dompet. "Jangan tunggu makan siang." "Urusan apa?" tanya Intan ringan. Andi berhenti sejenak, lalu menutup dompetnya. "Proyek kantor." Jawaban pendek lagi. Dinginnya persis sama seperti malam sebelumnya. Setelah Andi pergi, Intan menunggu suara motor menjauh sebelum ia membuka laci kembali. Kali ini ia mengambil semua amplop dan membawanya ke kamar kerja kecilnya sendiri. Kamar yang jarang ia gunakan,
tapi kini menjadi tempat ia bisa bernapas. Ia menata semua bukti di meja. 14 penarikan besar dalam 2 bulan terakhir. Semua dilakukan Andi. Semua menggunakan tanda tangan palsu atas nama Intan. Ponsel Intan berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank. Ia membuka dengan jantung berdebar. Penarikan tunai 15 juta rupiah melalui teller. Tanggal hari ini. Intan membeku. Baru beberapa menit yang lalu Andi keluar rumah. Ini artinya ia sedang melanjutkan aksi yang sama, seolah yakin Intan tidak akan pernah tahu. Ketakutan berubah menjadi kemarahan tipis yang melesat cepat. Ia mengambil kunci mobil dengan spontan, hampir keluar rumah, namun berhenti saat tangan menyentuh gagang pintu. Emosi yang meledak tidak akan menyelesaikan apapun. Ia butuh bukti lebih kuat. Ia butuh kepala dingin. Karena apapun yang sedang Andi lakukan, ini bukan lagi sekadar perubahan sikap. Ini adalah skema. Siang itu, Intan menuju lemari dokumen di ruang keluarga. Ia mengeluarkan map-map rekening yang selama ini rapi. Satu persatu ia cocokkan saldo dengan riwayat transaksi. Perbedaannya besar. Uang yang hilang tidak main-main. Saat sedang membolak-balik buku tabungan, pintu depan terbuka. Andi pulang lebih cepat. Intan menutup buku tabungan dengan cepat, menyembunyikannya di bawah majalah. Andi masuk sambil tersenyum tipis. Senyum yang aneh, seperti sedang menyembunyikan kemenangan kecil. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya. "Beres-beres." "Banyak amat beres-beresnya." Nada sinis itu muncul lagi, samar tapi tajam. Intan menahan diri. "Memangnya kenapa?" Andi menatap meja, menatap Intan, lalu tersenyum miring. "Kamu kayak orang curiga." "Aku nggak curiga apa-apa," jawab Intan cepat. "Bagus. Nggak usah curiga macam-macam." Andi menepuk pundaknya, terlalu keras untuk dianggap wajar. "Biar aku yang urus semua hal besar di rumah ini." Kalimat itu membuat Intan merinding. Cara Andi mengatakannya, seolah ada sesuatu yang ingin ia ambil alih sepenuhnya. Setelah Andi mandi, Intan membuka ponselnya. Ia mencoba mencari sesuatu, apapun, yang bisa menghubungkan perilaku Andi dengan bukti penarikan uang itu. Ketika ia membuka pesan masuk, ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal, dikirim hanya 3 menit lalu. "Sudah saya terima uangnya. Besok saya proses seperti permintaan." Intan membeku. Ia tidak mengenali nomor itu. Dan pesan tersebut dikirim ke ponsel yang Andi gunakan. Andi pasti lupa menghapus notifikasinya yang masuk ke layar share cloud yang mereka miliki bersama. Tangan Intan bergetar. Apa yang Andi proses? Untuk apa uang sebanyak itu? Ketika Andi keluar kamar mandi, Intan menatapnya dengan cara baru. Bukan sekadar curiga, namun sadar bahwa apapun yang terjadi, Andi sedang menggerakkan sesuatu dari balik bayangannya. Ini bukan perubahan suasana hati. Ini bukan masalah rumah tangga biasa. Ini adalah pola yang disusun rapi. Dan Intan baru menyentuh permukaannya saja. Sejak pesan misterius itu muncul di ponselnya, kecurigaan Intan berubah menjadi kewaspadaan penuh. Ada pola, ada rencana, dan Andi jelas tengah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penarikan uang diam-diam. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Kapan Andi bicara di telepon, siapa yang ia temui, dan bagaimana ekspresi wajahnya ketika pulang. Tapi pagi ini, sesuatu berbeda. Andi tampak terlalu ceria. Senyum lebarnya seperti tempelan plastik, terlalu dipaksakan. Ia bahkan menyapa tetangga dengan suara ramah yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. "Bu Rika, lama nggak ketemu. Nanti sore mampir ya, saya ada kabar soal usaha keluarga," katanya sambil membawa tas kerjanya. Bu Rika, yang biasanya hanya bertegur sapa singkat, tampak senang diberi perhatian. "Oh iya, Mas Andi. Sore ya? Wah, saya penasaran, nih." Intan memperhatikannya dari dalam rumah. Ada nada tinggi di suara Andi yang ia kenal baik, suara yang menandakan Andi sedang memainkan sesuatu. Dan jika Andi mulai ramah ke tetangga, itu jarang berarti hal baik. Beberapa jam kemudian, saat Intan sedang menyapu teras, 2 ibu tetangga lewat sambil berbisik. Katanya bisnis suaminya lagi repot gara-gara pengelolaan dana di rumah. Bisik yang satu. "Kasihan Mas Andi. Uangnya habis dipakai hal yang gak jelas." Balas yang lain lirih. "Pantes dia stres."
Langkah Intan terhenti. Bulu kuduknya berdiri. Kalimat itu, persis seperti narasi yang bisa saja Andi ciptakan. Ia pura-pura tidak mendengar, namun kedua ibu itu langsung saling pandang canggung ketika menyadari Intan ada di dekat mereka. Salah satunya buru-buru tersenyum kaku. Pagi ya, Mbak Intan. Pagi, jawab Intan datar. Begitu mereka berlalu, Intan duduk di kursi teras. Tangannya dingin. Andi sudah mulai bicara ke orang. Dan bukan sembarang bicara, tapi membentuk cerita palsu. Seolah dirinya lah yang menjadi akar masalah ekonomi rumah tangga. Padahal bukti-bukti jelas menunjukkan Andi yang menarik uang tanpa sepengetahuan. Sore harinya, sesuai janji yang dibuat Andi tanpa sepengetahuannya, dua tetangga, Burika dan Pak Rahmat, berkunjung. Intan sedang di dapur ketika mendengar Andi memulai percakapan di ruang tamu. Jadi begini, Bu, Pak, sebenarnya saya nggak enak cerita. Tapi ya gimana, saya pusing sendiri akhir-akhir ini. Nada Andi dibuat terdengar sedih dan lelah. Intan mengenalnya, suara itu palsu. Saya berusaha tutupi dari Intan, tapi ternyata, ada beberapa keputusan yang dia ambil soal keuangan rumah, dan ya, dampaknya lumayan besar. Jantung Intan seakan berhenti. Ia mendekat perlahan, menahan napas di balik pintu dapur. Burika terdengar khawatir. Astaga, memang sebesar apa, Mas? Ya, tabungan kita terkuras. Bahkan beberapa aset keluarga harus saya urus ulang sekarang. Andi menghela napas berat, lalu menambahkan dengan nada seolah tak ingin menyalahkan. Padahal itulah yang sedang ia lakukan. Saya nggak mau jelek-jelekin istri sendiri. Tapi, ya namanya manusia, kadang salah langkah. Intan menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Aset, tabungan terkuras karena dirinya? Andi sedang membalikkan cerita secara sempurna. Pak Rahmat menimpali, kalau butuh bantuan atau saran, Mas, bilang saja. Tetangga itu tempat bersandar. Andi tertawa pahit. Iya, Pak, saya cuma mau nggak ada salah paham nanti. Soalnya saya lagi proses banyak hal, takutnya orang rumah nggak siap. Orang rumah? Intan terhuyung sedikit. Andi bukan hanya menyindir, ia sedang membangun panggung. Membentuk opini lingkungan. Menciptakan narasi bahwa ia adalah suami yang sabar, sementara Intan adalah beban. Ketika tamu sudah pulang dan rumah kembali sepi, Intan berdiri di ruang tamu tanpa suara. Andi masuk membawa gelas dan tersenyum tipis. Kamu dengar? Tanyanya datar. Intan tidak menjawab. Andi mendekat. Bagus kalau dengar. Biar kamu tahu, aku juga bisa jaga cerita. Nada ancaman itu jelas. Halus, tapi mematikan. Intan akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi tegas. Kamu fitnah aku. Andi tertawa kecil. Fitnah? Atau kamu cuma nggak bisa jelasin kenapa uang kita habis? Kamu yang tarik. Aku punya buktinya. Apa? Andi memotong. Kwitansi yang bisa aku bilang palsu. Tanda tangan yang kamu bilang bukan punyamu. Padahal siapa yang percaya selain kamu? Napas Intan tercekat. Andi sudah menyiapkan semuanya. Bahkan jika ia menunjukkan bukti, Andi bisa saja membalikkan cerita. Orang udah percaya sama aku duluan. Lanjut Andi tenang. Kamu cuma perlu diam. Intan mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa terstrukturnya permainan ini. Bukan sekadar mengambil uang. Andi sedang membangun posisi diri sebagai korban, menciptakan gambaran bahwa Intan adalah istri yang tidak bertanggung jawab. Dan lingkungan mulai percaya. Saat malam turun, Intan menerima pesan dari salah satu grup warga. Pesan yang membuatnya membeku. Bu Intan, kalau butuh bantuan soal keuangan rumah, kami siap membantu. Disertai emoji prihatin. Itu bukan bantuan. Itu tanda. Nama baiknya sedang dihancurkan. Secara perlahan, tapi pasti. Pagi berikutnya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang bukan sekadar sepi, melainkan berat, seperti dinding pun sedang menahan sesuatu. Intan duduk di ujung ranjang sambil memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan pesan dari grup warga semalam. Ia sudah membaca puluhan kali, tetapi tetap saja rasa itu kembali. Sesat, malu, marah, dan takut bercampur jadi satu. Ia butuh seseorang yang tidak akan meragukan kata-katanya. Pintu pagar berbunyi pelan.
Intan mengira itu kurir atau tetangga, tapi suara langkah yang familiar membuatnya spontan berdiri. Tan! Suara itu, hangat, tegas, tapi penuh kekhawatiran. Sarah? Sahabatnya muncul di ambang pintu dengan wajah yang langsung berubah lembut ketika melihat kondisi Intan. Ia tidak bertanya apa-apa dulu, hanya memeluk Intan erat, seolah tahu bahwa pertanyaan apapun akan meruntuhkan pertahanan tipis yang masih tersisa. Intan memejamkan mata, merasakan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir bahwa ada tempat aman di dunia ini. Duduklah, Tan. Ceritakan apa yang terjadi. Semuanya. Sarah menaruh 2 gelas teh hangat di meja. Intan menghela napas panjang. Suaranya lirih saat ia mulai berbicara. Andi, dia mulai bicara hal-hal yang gak benar ke tetangga. Dia muterbalikkan cerita soal uang. Seolah aku yang bikin kekacauan. Sarah tidak memotong. Matanya fokus. Alisnya sedikit mengernyit. Terus, desak Sarah pelan. Dia udah ngomong di belakangku. Bahkan seolah-olah aku yang menghabiskan tabungan. Orang-orang mulai percaya, Sar. Mereka kirim pesan seakan aku lagi kalut soal keuangan. Intan menelan ludah. Padahal kamu tahu, aku selalu jaga semuanya. Sarah menggenggam tangan Intan. Aku tahu kamu nggak mungkin ngaco soal keuangan. Kamu orang paling teratur yang pernah aku kenal. Ada lega kecil, singkat, tapi cukup membuat Intan bernapas lebih normal. Dia juga bilang kalau bukti yang aku punya bisa dia putar balikkan. Katanya orang bakal percaya sama dia duluan. Sarah menghela napas keras. Intan, itu udah bahaya. Intan menunduk. Aku tahu. Tapi bukan cuma bahaya biasa. Ini, pola. Dia mau kontrol cerita sebelum semuanya pecah. Intan memandang Sarah, mata berkaca-kaca. Aku takut, Sar. Dia bukan cuma ngomong. Dia beneran lagi bangun narasi. Dan aku nggak tahu sampai mana dia mau bawa ini. Kamu sendirian selama ini? Tanya Sarah, suaranya lebih lembut. Intan mengangguk pelan. Aku nggak mau kedengeran kayak istri yang ngeluh soal suaminya sendiri. Kamu bukan ngeluh. Kamu ngasih tahu fakta. Sarah bersandar ke kursi. Dan kamu berhak didengar. Setelah teh hampir habis, Sarah berdiri dan berjalan memeriksa beberapa sudut rumah. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Tangannya menyentuh rak di mana berkas-berkas keuangan biasanya disimpan. Ia melihat tumpukan map yang sedikit berantakan, hal yang jarang terjadi di rumah Intan. Ini Andi yang utak-atik, tanya Sarah. Kayaknya iya. Aku nggak sempat cek semuanya. Sarah mengambil salah satu map yang ujungnya terlipat. Tan, ini dokumen pajak yang kamu pernah bereskan tahun lalu, kan? Kenapa ada di sini? Dan kenapa kayaknya sudah dibuka ulang? Intan tercekat. Aku nggak mindahin itu. Pandangan mereka saling bertemu. Serius, penuh kehati-hatian. Dia lagi cari celah, gumam Sarah. Kalau dia memposisikan kamu sebagai orang yang ceroboh atau manipulatif soal keuangan, dia butuh bukti fisik yang bisa ia olah. Intan memeluk dirinya sendiri. Aku nggak percaya dia sejauh itu. Tapi dia sudah mulai, jawab Sarah tenang. Dan kamu harus mengakui kenyataan itu dulu supaya kamu bisa bertindak. Intan memejamkan mata sebentar, menahan tremor kecil di jari-jarinya. Kamu dengar sendiri tetangga ngomong apa? Tanya Sarah. Sedikit. Mereka bilang seolah aku bikin Andi stres karena salah ngatur uang. Intan mendesah panjang. Padahal kamu tahu gimana selama ini. Sarah menggeleng. Aku tahu. Dan aku juga tahu satu hal lain. Ia menatap Intan dalam-dalam. Andi bukan cuma berubah. Dia lagi nyiapin langkah besar. Dan langkah itu jelas bukan hal baik buat kamu. Intan merasa tenggorokannya menutup sedikit. Apa menurutmu dia bisa sampai bikin masalah hukum? Sarah tidak menjawab cepat. Ia menarik kursi dan duduk kembali. Tubuhnya condong maju. Kalau seseorang sudah mulai menggiring opini orang sekitar, mengutak-atik dokumen, dan membangun citra baru tentang dirinya, biasanya mereka lagi merancang sesuatu yang sistematis. Fitnah bukan lagi omongan sembarang. Itu persiapan. Intan meremas kain celananya di atas lutut. Aku nggak pernah bayangin sampai sejauh itu. Sarah menyentuh pundaknya. Justru karena kamu nggak pernah bayangin itulah dia bisa jalan sejauh ini. Kamu nggak siap. Kamu percaya dia. Kamu pikir perubahan sikap itu cuma fase.
Intan menunduk, perih. Tapi Tan, suara Sarah melembut, kamu nggak boleh hadapi ini sendirian lagi. Sebuah keheningan panjang mengisi ruangan. Kedua wanita itu duduk berdampingan, sama-sama memproses kenyataan. Beberapa detik kemudian, Sarah kembali bersuara, kali ini lebih mantap. Dengar aku baik-baik. Ini sudah bukan masalah kecil. Bukan sekadar suami yang berubah sikap atau gosip tetangga. Ini sudah masuk ke tahap manipulasi terencana. Intan menatap Sarah, dan di balik rasa takutnya, sesuatu mulai menyala. Kewaspadaan yang lebih jernih. Sarah menggenggam tangan Intan sekali lagi. Kamu butuh bukti. Kamu butuh saksi. Dan kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Intan percaya bahwa ia masih punya kesempatan untuk melawan. Sejak percakapan panjang dengan Sarah, ada sesuatu yang berubah dalam diri Intan. Bukan keberanian besar yang langsung menghapus ketakutannya, tapi setidaknya ia mulai bisa menamai apa yang sedang terjadi. Ia mulai melihat pola, setiap nada suara Andi, setiap senyum palsu, setiap kalimat manis yang diakhiri sindiran halus. Dan ketika pola itu jelas, serangan Andi bukan lagi kejutan, melainkan bagian dari strategi. Pagi itu, Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada alasan. Tidak ada pesan sebelumnya. Ia langsung masuk rumah dengan langkah cepat, wajah tegang, dan tatapan tajam. Kamu yang ambil kartu ATM cadangan? Tanyanya tanpa sapaan. Intan yang sedang merapikan meja makan menoleh pelan. Kartu yang mana? Aku bahkan nggak tahu kamu punya yang cadangan. Andi mendengus. Jangan pura-pura, Tan. Aku udah cek laci. Hilang. Kenapa kamu langsung nuduh aku? Suara Intan tenang, tapi tubuhnya menegang. Karena cuma ada kita di rumah ini. Nadanya meninggi. Dan seperti biasa, setelah ledakan kecil, ia langsung menurunkan suara menjadi lebih lembut. Cara lama yang dulu membuat Intan selalu merasa bersalah. Aku ngerti kamu lagi sensitif, tapi jangan begini. Kalau kamu butuh uang, bilang. Intan menahan napas. Andi, aku nggak ambil apapun. Andi tersenyum miring. Yakin? Jangan sampai belakangan ketahuan kamu pakai buat hal-hal yang aku nggak tahu. Kata-katanya sengaja menggantung. Insinuatif. Menjebat. Intan mencoba tetap berdiri tegak. Kalau kamu benar-benar kehilangan, kita cek sama-sama. Biar jelas. Aku nggak perlu cek sama kamu, jawab Andi datar. Aku cuma perlu kamu jujur. Sebuah pukulan halus. Tidak keras, tapi tepat sasaran. Siang harinya, ketika Intan keluar untuk membeli bahan dapur, ia melewati warung kecil di ujung kompleks. 3 ibu sedang mengobrol. Biasanya mereka berhenti berbicara ketika melihat Intan lewat, tapi kali ini tidak. Mereka melanjutkan obrolan, dengan suara cukup keras agar terdengar. Makanya uang rumah itu jangan dipegang istri terus. Kalau emosi, kebawa impulsif. Kasihan Mas Andi, aku dengar dia yang harus beresin semuanya. Hidup itu jangan boros. Langkah Intan melambat. Bukan karena ia ingin mendengar lebih banyak, tapi karena tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Satu tarikan napas terasa 2 kali lebih sulit. Salah satu ibu sempat melirik ke arahnya, tapi cepat-cepat menunduk kembali. Intan memaksakan senyum tipis dan melanjutkan berjalan. Namun suara-suara itu tetap mengekor di kepalanya. Andi bukan cuma memanipulasi dirinya, tapi juga membangun barisan orang yang secara tidak sadar memperkuat narasinya. Dan tekanan sosial itu terasa jauh lebih kejam daripada kata-kata Andi. Saat sore tiba, rumah kembali penuh ketegangan. Andi duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Tatapannya tidak terangkat ketika Intan masuk membawa belanjaan. Aku baru saja bicara sama Pak RT, katanya tanpa ekspresi. Dia bilang beberapa warga mulai komentar soal kita. Intan berhenti di depan meja makan. Komentar apa? Andi mengangkat bahu. Ya, soal kamu yang lagi tidak stabil. Soal keuangan. Soal sikap kamu yang berubah. Sikapku berubah karena kamu mulai nyebar cerita yang nggak benar, ujar Intan, kali ini tanpa berusaha menahan diri. Andi mendongak pelan, matanya mengecil. Aku? Atau kamu yang nggak bisa terima kenyataan? Tolong jangan balikkan semua hal ke aku terus. Andi bangkit,
Berjalan mendekati Intan dengan langkah pelan seperti seseorang yang mencoba menjinakkan hewan liar atau menakut-nakutinya. Tan, kamu itu sering salah ambil keputusan. Kamu impulsif. Kamu gampang panik. Aku cuma jelasin ke orang biar mereka ngerti situasi. Situasi yang kamu ciptakan sendiri. Balas Intan, suara mulai bergetar. Andi tertawa kecil. Lihat kan, kamu mulai emosional lagi. Intan mengepalkan tangan. Kamu sengaja memancing aku. Aku? Atau kamu memang susah diajak bicara logis? Pukulan kedua. Kali ini lebih dalam. Intan merasakan wajahnya panas. Ia ingin balas berteriak, tapi suara Sarah dari kemarin bergema dalam kepalanya. Kalau dia sudah mulai bangun narasi, kamu harus jaga diri, jangan terpancing. Ia menarik napas panjang. Andi, aku tahu apa yang kamu lakukan. Andi terdiam sejenak, lalu mendekat satu langkah, menurunkan suaranya. Kalau kamu tahu, bagus. Berarti kamu paham bahwa aku nggak main-main. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Ancaman yang tidak disebutkan, tapi terasa jelas. Malam menjelang, dan Intan duduk sendirian di kamar. Lampu sengaja tidak terlalu terang. Tubuhnya terasa kosong, seperti energi dan keberanian yang sempat muncul pagi tadi mengalir keluar sedikit demi sedikit. Ia memegang ponselnya, berpikir untuk menelepon Sarah, namun tidak jadi. Ia tidak ingin terdengar seperti seseorang yang selalu butuh diselamatkan. Tapi ia juga tahu satu hal, Andi makin berani. Tekanannya makin keras. Dan setiap tuduhan yang ia lontarkan bukan lagi sekadar marah, tapi langkah-langkah terencana. Intan memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ada rasa lelah yang merambati seluruh tubuh, tetapi di balik kelelahan itu, ada kesadaran yang semakin tegak. Jika ia tidak bersiap dari sekarang, akan ada sesuatu yang lebih besar menimpanya. Dan Andi, jelas sedang mengarahkan semuanya ke sana. Dengan tangan gemetar namun mantap, Intan mengambil map kecil dari lemari, map yang berisi dokumen-dokumen penting yang dulu selalu ia jaga rapi. Ia menaruhnya di meja, menatapnya lama, lalu membuka halaman pertama. Ia tidak tahu kapan ia akan membutuhkannya. Tapi ia yakin satu hal, waktunya sudah semakin dekat. Sejak matahari turun, rumah berubah menjadi ruang yang terasa sempit dan penuh udara berat. Dinding seperti menyimpan gema percakapan siang tadi, sementara langkah Andi yang mondar-mandir di ruang tamu terdengar tidak biasa. Terlalu cepat, terlalu gelisah, terlalu penuh energi gelap yang belum meledak. Intan berdiri di dapur, memandang meja makan yang masih berantakan. Ia mencoba menegakkan diri, mengatur napas perlahan seperti yang Sarah ajarkan agar pikirannya tetap jernih. Tapi Andi tidak memberi ruang. Brak! Pintu kamar depan dibanting keras. Getarannya merambat sampai ke lantai dapur. Intan meremas kain di tangannya, mencoba tetap fokus pada apa yang bisa ia kontrol. Andi, panggilnya hati-hati. Tidak ada jawaban, hanya suara laci dibuka paksa, kemudian kertas-kertas diacak-acak. Tanpa melihat pun Intan tahu apa yang sedang dilakukan Andi. Mencari, meraih, memeriksa, dan mungkin memanipulasi lagi. Ia mengintip dari balik pintu dapur. Andi berdiri di tengah kamar kerja, ruangan yang selama ini menjadi tempat Intan menyimpan dokumen. Matanya liar, napasnya kasar. Map-map penting berserakan di lantai. Apa yang kamu lakukan? Tanya Intan, suaranya stabil meski jantungnya berdetak kencang. Andi menoleh cepat, gelar tajam di matanya membuat Intan tersentak kecil. Nyari bukti, katanya pelan, tetapi nadanya seperti ancaman. Bukti dari semua kebohongan kamu. Aku nggak bohong. Intan melangkah sedikit mendekat. Dan kamu tahu itu. Andi tertawa, tawa pendek yang tidak mengandung humor. Kamu pikir kamu bisa bikin aku terlihat salah? Kamu pikir orang bakal percaya kamu? Kamu itu terlalu polos, Tan. Ia lalu meraih salah satu map, membukanya secara kasar. Lembaran dokumen jatuh ke lantai. Jangan rusak itu, ujar Intan. Andi mengabaikannya. Mana bukti kamu? Bukti kalau aku yang ambil uang. Bukti kalau aku yang salah. Ayo, tunjukin. Intan menahan napas, karena ia tahu pola ini. Andi sedang memancing ledakan emosinya. Jika ia terpancing, Andi akan punya alasan lain untuk menyudutkannya. Andi, tolong, kita bicara baik-baik. Mau bicara baik-baik?
Setelah kamu bikin aku malu depan tetangga. Andi melempar dokumen itu ke meja, sebagian jatuh kembali ke lantai. Kamu bikin aku terlihat kayak nggak bisa urus rumah. Kamu yang hancurin nama aku. Intan menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaranya tetap rendah. Aku nggak bicara apa-apa ke siapapun. Mereka dengar dari kamu. Andi mendekat. Sangat dekat. Terlalu dekat. Aku bicara? Atau kamu yang mulai cerita-cerita di belakangku? Desisnya. Intan menguatkan pijakan kakinya. Aku nggak pernah begitu. Omong kosong. Andi berjalan melewatinya, bahunya sengaja menabrak bahu Intan. Ia menuju meja sudut, tempat Intan menyimpan beberapa dokumen legal yang paling penting. Tangan Andi terulur dan hampir meraih map hijau tipis. Jangan. Intan spontan bergerak, meraih map itu lebih dulu. Andi membeku. Tatapannya turun ke tangan Intan yang menggenggam map tersebut erat. Kenapa kamu jaga itu? Suaranya rendah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Intan menelan ludah. Ini penting. Dan aku nggak mau kamu rusak. Andi mengambil satu langkah mendekat. Tubuhnya kini hanya beberapa sentimeter dari Intan. Atau kamu takut aku tahu apa isinya? Aku cuma nggak mau kamu bertindak impulsif lagi. Andi mendadak meraih pergelangan tangan Intan. Genggamannya terlalu kuat. Kamu pikir aku impulsif? Intan mengerjapkan mata, menahan rasa nyeri. Lepaskan. Jawab. Andi mengguncang lengannya sedikit. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan? Aku nggak rencanain apapun, ujar Intan pelan. Aku cuma bertahan. Kalimat itu membuat Andi terdiam sepersekian detik. Hening pendek yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Lalu ia melepas tangan Intan, berjalan mundur, dan menarik napas panjang yang dingin. Bagus. Andi tersenyum kecil, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Terus bertahan, karena kamu bakal butuh itu. Ia mengambil ponselnya dari saku, menatap layarnya beberapa detik, lalu memasukkannya kembali tanpa berkata apa-apa. Intan memperhatikan gerakannya dengan hati mencelos. Itu bukan gerakan orang yang marah. Itu gerakan seseorang yang sedang mengatur langkah berikutnya. Andi, kamu mau apa? Tanya Intan dengan suara hampir berbisik. Andi mengangkat bahu. Cuma mau pastikan semuanya sesuai porsinya. Ia berjalan menuju pintu keluar kamar kerja, tapi sebelum pergi, ia menoleh ke arah Intan dan menatapnya lama. Tatapan yang tidak bisa dibaca, tapi jelas menyimpan sesuatu. Kamu siap menghadapi akibatnya? Katanya pelan. Tidak menunggu jawaban, Andi keluar. Dan suara pintu depan dibanting begitu keras hingga tembok bergetar. Intan berdiri di tengah kamar yang berantakan, napasnya satu-satu. Dadanya naik turun cepat. Tangannya masih gemetar memegang map hijau itu. Ia menutup mata, mencoba meredam suara dentingan pintu yang masih menggema di kepalanya. Beberapa detik kemudian, Intan berlutut dan mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang berserakan. Setiap lembar disusun perlahan, hati-hati, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan malam itu. Saat ia menaruh dokumen terakhir ke dalam map lain, ia sadar sesuatu. Tidak peduli seberapa rapat ia membenahi kertas-kertas ini, rumah ini tidak akan kembali tenang. Andi sudah melewati batas. Dan langkah berikutnya, Intan tidak lagi bisa menebak. Ketika ia berdiri, udara terasa semakin dingin. Seakan-akan di balik pintu yang baru saja dibanting, badai sedang menunggu dengan sabar. Dan untuk pertama kalinya, Intan benar-benar yakin. Malam ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu rumah masih menyimpan sisa-sisa ketegangan malam sebelumnya. Udara seperti tidak bergerak, dan sunyi yang tercipta bukanlah ketenangan, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Intan duduk di ujung ranjang, memegang pergelangan tangannya yang masih memerah bekas genggaman Andi. Ia memandang ponselnya yang bergetar berkali-kali, tetapi ia tidak membuka satupun pesan. Ia hanya bisa menunggu. Dan firasatnya benar, badai itu datang lebih cepat daripada dugaan. Sementara itu, di luar, Andi melangkah turun dari motor bebek tuanya dengan wajah yang disetel rapi. Tenang, penuh kontrol. Ia merapikan kemeja, memastikan ekspresinya cukup sendu untuk memancing simpati. Ia tahu harus menunjukkan sedikit ketakutan, sedikit kepanikan, tapi tetap terlihat sebagai korban yang berusaha tegar.
Ia memasuki kantor polisi dengan langkah sengaja pelan, seolah keberaniannya dikumpulkan dari pecahan-pecahan rasa sakit yang ia klaim dia terima. Di bangku depan, seorang petugas menyapanya. "Bisa dibantu?" Andi menarik napas panjang, napas palsu yang sengaja dibuat terdengar berat. "Saya mau buat laporan, Pak." "Laporan apa?" Andi menunduk, memainkan trik lamanya. Diam sesaat, mengusap wajah, lalu menatap petugas dengan mata yang dibuat agak berkaca. "Saya mengalami kekerasan di rumah." Petugas menegakkan bahu, memberi perhatian ekstra. "Kekerasan? Dari siapa?" Andi menahan diri agar tidak tersenyum. Ia menatap meja, menampilkan raut tersakiti. "Istri saya, Pak." Kalimat itu keluar mulus seperti skrip yang sudah ia hafal. Tidak ada keraguan, hanya niat. Petugas mulai menanyakan detail. Andi menjawab satu persatu dengan cermat, seperti sedang merangkai puzzle. "Tangan saya ditarik, dia lempar barang ke arah saya, dia ancam saya." Semua itu ia katakan dengan suara yang teratur, tidak berlebihan, cukup untuk terdengar meyakinkan. Ia tahu kalau terlalu dramatis, cerita akan mencurigakan. Maka ia memilih jalur halus, serius, sedih, namun tetap stabil. Manipulasi paling efektif adalah yang tampak sederhana. Sesekali ia memegang lengan, mengelus bahu, menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya tidak ada. Ia bahkan sempat menghela napas sedikit bergetar. Padahal dalam hatinya ia merasa puas melihat petugas terus mencatat tanpa bertanya terlalu kritis. Petugas kemudian meminta kronologi. Andi sudah menyiapkannya sejak semalam. Dia marah karena saya menegur soal pengeluaran rumah. Dia merasa saya mengontrol. Terus dia mulai banting barang. Saya coba menenangkan tapi dia makin kasar. Ia bahkan menambahkan detail kecil seperti, "Saya takut tidur di rumah, Pak." Padahal semalam, justru dialah yang membanting pintu, meraih dokumen, mengguncang tangan Intan. Andi menyusun ulang semuanya seperti memasang cermin terbalik. Semua kesalahannya dialihkan ke Intan, dan semua reaksi Intan dijadikan bukti bahwa istrinya tidak stabil. Dan itu berhasil. Petugas mengangguk beberapa kali, menulis tanpa henti. "Apakah Bapak punya bukti lain?" Andi sempat terdiam, lalu menunjuk ke lengannya yang sedikit kemerahan. Bukan luka benar, hanya bekas tekanan dari sesuatu yang ia lakukan sendiri sebelum datang. "Ini, tadi malam." Petugas mendongak, memperhatikannya. "Oh, ya. Terlihat merah." "Dia mencengkeram saya. Saya cuma mau bertahan." Andi menatap lurus, membiarkan tatapan penuh penderitaan palsu itu bertahan cukup lama hingga petugas kembali fokus pada pencatatan. Tidak ada getaran sedikit pun pada wajahnya. Ia tidak merasa bersalah, tidak merasa takut. Yang ada hanya keyakinan bahwa ia sedang menyusun bidak catur dengan sempurna. Ketika petugas mengetik bagian akhir laporan, Andi bersandar sedikit, menatap layar dengan puas terselubung. Kotak-kotak laporan mulai terisi. Identitas, kronologi, bukti, permintaan perlindungan. Semuanya sesuai rencananya. "Laporannya sudah masuk, Pak," ujar petugas akhirnya. "Kami akan tindak lanjuti." Andi mengangguk pelan, menampilkan raut lega. "Terima kasih, Pak, saya cuma ingin semuanya aman." Ia berdiri, mengancingkan kemeja, dan berjalan keluar kantor polisi dengan langkah mantap. Begitu pintu kaca tertutup di belakangnya, senyumnya akhirnya muncul. Tipis, dingin, yakin. Permainan sudah dimulai. Dan ia percaya penuh bahwa kali ini, Intan tidak akan bisa menghindar. Karena laporan itu sudah tercatat. Dan bagi Andi, itu berarti satu hal. Rencananya akan berjalan mulus. Ketukan keras di pintu memecah kesunyian rumah yang sejak pagi sudah terasa menekan. Intan baru saja selesai merapikan meja makan ketika suara itu terdengar lagi. Lebih tegas, lebih resmi. "Tok! Tok! Tok!" Jantungnya berdegup pelan, bukan karena panik, tetapi karena ia tahu inilah yang ia rasakan akan terjadi sejak malam ketegangan besar itu. Udara di ruang tamu seperti menegang, membuat napasnya terasa lebih berat. Ia membuka pintu. 2 petugas berdiri di depan, salah satunya mengenakan seragam lengkap. Yang tampak lebih senior mengangguk dengan sopan. "Selamat pagi. Saya Pak Rudi." Intan membalas anggukan.
Ada perlu apa, Pak? Wajah Pak Rudi tetap profesional, tetapi tidak keras. Kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan di rumah ini. Kami perlu memastikan keadaan dan meminta keterangan. Intan menahan napas sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Baru saja mereka melangkah masuk, suara langkah cepat Andi terdengar dari arah kamar. Ia datang dengan wajah yang sengaja disetel kacau, rambut berantakan, ekspresi dibuat tegang, dan seolah ia baru saja mengalami malam buruk. Pak, itu dia. Andi menunjuk Intan tanpa malu. Saya yang lapor. Saya korban. Pak Rudi menoleh ke Andi sekilas tanpa mengubah ekspresi. Kami sudah menerima laporan Anda. Sekarang kami hanya perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Andi mendekat sedikit, membentuk posisi seolah ingin berlindung. Pak, dia sering marah, kalau Bapak lihat semalam. Cukup, Pak Andi, potong Pak Rudi, datar namun tegas. Kami belum menilai apapun. Kami hanya melakukan verifikasi. Intan memperhatikan Andi berusaha keras terlihat rapuh. Ada sesuatu yang ironis di balik semua sandiwara itu. Betapa tegapnya ia malam itu, betapa benar-benar beringas ia memaksakan kehendak, betapa jelas niatnya merebut dokumen-dokumen miliknya. Dan kini sosok yang sama berdiri di hadapan petugas sebagai pria tersakiti. Namun Intan tidak membalas dengan emosi. Ia hanya berdiri tegak, wajah tenang, matanya jernih meski napasnya sedikit bergetar. Pak Rudi mengarahkan pandangannya padanya. Ibu Intan, apakah Ibu keberatan jika kami menanyakan beberapa hal? Tidak, Pak. Silakan. Andi segera menyela. Pak, Ibu itu sering lempar barang. Pak Rudi mengangkat tangan, menghentikan Andi. Saya yang bertanya. Nanti giliran Anda. Warna wajah Andi berubah tipis, namun ia menutup mulutnya. Sementara itu, dua petugas lain mulai melihat sekeliling ruang tamu, mencatat keadaan. Tidak ada tanda-tanda kekacauan, tidak ada pecahan barang, tidak ada kerusakan yang mendukung laporan Andi. Bahkan ruang itu rapi. Bu Intan, tanya Pak Rudi dengan suara stabil. Apakah Anda merasa ada konflik yang membahayakan di dalam rumah ini? Intan mengingat sekilas malam itu, pintu dibanting, suara langkah Andi yang menghentak, wajah merahnya ketika berebut map dokumen, dan momen ketika ia mendorong Intan hingga menubruk kursi. Namun ia memilih kata-kata dengan cermat. Jelas, tanpa dramatis. Yang terjadi semalam adalah pertengkaran, jawabnya pelan. Tapi tidak seperti yang beliau laporkan. Pak Rudi mengangguk kecil, seolah ia memang sudah menduga jawaban itu. Adakah barang yang rusak? Luka fisik? Intan menggeleng. Tidak ada yang rusak, Pak. Dan saya tidak menyentuh beliau. Kalau begitu, apakah ada saksi? Tidak langsung, balas Intan. Tetapi ada seseorang yang tahu kondisi Andi sebelumnya. Andi tertawa kecil, sinis. Mulai mengarang. Pak Rudi menatapnya. Pak Andi, tolong hormati prosesnya. Kali ini Andi benar-benar terdiam, tapi kegelisahannya tampak jelas. Ia memainkan jarinya, menggeser posisi kaki, dan matanya bergerak gelisah mengawasi arah petugas lain yang sedang memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada bukti seperti yang ia harapkan. Pak Rudi kembali ke catatannya, lalu menatap Intan dengan lebih fokus. Ibu, ujarnya perlahan. Jika laporan ini tidak sesuai kenyataan, keterangan Anda akan sangat menentukan. Apakah Anda memiliki sesuatu, apapun, yang bisa membantu kami memahami apa yang sebenarnya terjadi? Intan menarik napas panjang. Ia menegakkan bahu, merasakan ketenangan dingin mulai masuk ke dirinya. Ada waktu ketika ia gugup menghadapi situasi seperti ini, diserang, difitnah, dijebak. Tapi kali ini tidak. Ia tahu apa yang Andi sembunyikan. Ia tahu apa yang bisa menyelamatkannya. Dan ia tahu apa yang akan mengguncang Andi. Dengan suara tenang yang membuat Andi otomatis menegang, Intan berkata, "Saya punya bukti, Pak. Silakan lihat." Pak Rudi menutup buku catatannya. "Tolong tunjukkan." Intan berjalan menuju kamar kerjanya dengan langkah yang tidak tergesa, tetapi penuh kepastian. Ketika pintu ditutup di belakangnya, suara dari ruang tamu, suara Andi yang berusaha mengatur napas dan menjaga perannya sebagai korban, pelan-pelan meredam.
Ruangan kecil itu menjadi tempat ia bisa berpikir dengan jernih. Ia membuka laci bawah meja. Di dalamnya terdapat map biru tempat ia menyimpan salinan dokumen penting. Bukti-bukti yang selama ini ia pertahankan bukan karena takut, tetapi karena ia tahu suatu hari kebenaran mungkin perlu dibuktikan. Dan hari itu akhirnya tiba. Tangannya bergerak teratur. Tidak gemetar. Ia mengambil satu map, lalu memeriksa isinya. Sertifikat rumah atas namanya, rekening koran dengan alur dana yang tidak sesuai dengan cerita Andi, info cek perbaikan rumah yang selama ini ia bayar sendiri, serta bukti transfer yang menunjukkan Andi pernah meminjam uang darinya berkali-kali. Semua rapi. Semua lengkap. Tidak ada kebingungan. Tidak ada keraguan. Ia hanya merasakan kehadiran kenyataan yang selama ini ia simpan dengan tenang. Ponselnya bergetar. Dari Sarah. Intan segera mengangkat. Sar, polisi sudah di sini. Suara Sarah terdengar tegang. Aku jadi mau ke rumahmu sekarang. Tidak perlu, jawab Intan cepat. Aku baik-baik saja. Kamu yakin? Dia pasti sedang mencoba memelintir semuanya. Intan tersenyum tipis, meski suaranya tetap datar. Sar, aku sudah siapkan semua. Dari awal aku tahu cara Andi bicara, cara dia geser-geser fakta, cara dia buat dirinya terlihat kasihan. Tapi aku juga tahu dia tidak pernah menyentuh dokumen rumah karena dia pikir itu urusan perempuan. Jadi siapa yang benar-benar memegang bukti? Ada jeda singkat sebelum Sarah mendesah lega. Kamu jauh lebih siap dari yang dia kira. Aku sudah lama memperhatikan pola ini, lanjut Intan. Andi selalu percaya kalau suara paling keras adalah yang paling benar. Tapi aku tidak perlu berteriak untuk membuktikan sesuatu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Aku serius, Tan. Terima kasih, Sar. Untuk sekarang, aku hanya ingin kamu tahu. Aku bukan lagi orang yang dia bisa tekan seenaknya. Sarah tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi bangga. Ya Tuhan, kamu terdengar lebih kuat daripada biasanya. Intan menutup panggilan. Ia merapikan rambut, merapatkan cardigan, lalu kembali menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir hidupnya dibentuk oleh tekanan konstan. Tuduhan kecil, gesekan, fitnah halus yang Andi sebar ke orang sekitar, dan kini laporan polisi. Tapi kenyataan yang berdiri di depannya sekarang berbeda. Ia tidak lagi berusaha membela diri dalam keadaan panik. Ia sedang menyiapkan kebenaran. Tanpa dramatis. Tanpa air mata. Sebelum keluar dari kamar, ia mengambil amplop tambahan berisi satu hal yang selalu ia jaga sebagai cadangan. Bukan rahasia gelap, hanya bukti pembayaran besar yang dilakukan dari rekening pribadinya ketika Andi sedang sibuk membangun citra sebagai suami berpenghasilan tinggi. Ia menatap isi amplop itu sebentar. Bukan dengan dendam. Hanya dengan kesadaran bahwa hidupnya butuh kejelasan. Ketika ia membuka pintu kamar kerja dan melangkah kembali ke ruang tamu, suasana langsung berubah. Andi menghentikan ocehannya begitu melihat map di tangan Intan. Matanya berkedip cepat, perhitungannya tampak kacau. Pak Rudi, yang sebelumnya duduk sambil menulis, kini berdiri pelan. Ibu Intan. Intan mengangguk, lalu maju dengan langkah mantap. Ini bukti yang saya maksud, Pak. Andi bergerak setengah langkah maju, suara tercekat. Intan, kamu jangan. Intan menoleh sekilas padanya, tatapannya tenang dan dingin seperti permukaan kaca. Saya hanya menunjukkan kebenaran, bukan menyerang siapapun. Andi tersentak mundur. Pak Rudi mengambil map, membukanya hati-hati. Dari caranya menilai kertas demi kertas, ekspresinya berubah, bukan kaget, tapi fokus. Ia mengamati tanda tangan, nama pemilik, dan alur transaksi dengan ketelitian seorang penyidik yang sudah lama bekerja di lapangan. Intan berdiri tegak. Tidak ada getaran di suaranya ketika ia menambahkan. Semua dokumen ini asli. Saya bisa menjelaskan jika ada yang perlu diperjelas. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ruangan itu penuh keheningan yang nyata. Heningan yang bukan datang dari ketakutan, tetapi dari kebenaran yang mulai berbicara. Pada akhirnya, Pak Rudi menutup map pelan dan menatap Intan dengan sorot profesional yang kini lebih menghormat. Ibu, katanya, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Kami butuh Anda menjelaskan satu persatu dokumen ini. Intan mengangguk perlahan. Ia sudah siap.
Pak Rudi membuka kembali map yang tadi diserahkan Intan. Ia memindahkan meja kecil di ruang tamu sedikit lebih dekat, agar bisa melihat semua dokumen dengan jelas. Dua petugas lain berdiri di belakangnya, memperhatikan tanpa suara. Andi, yang sedari tadi berusaha menjaga wajah korban, kini tampak berbeda. Matanya gelisah, berkedip terlalu sering, dan napasnya terdengar kasar meski ia berusaha menyembunyikannya. Intan duduk di kursi seberang, punggung tegak, tangan terlipat di pangkuan. Tatapannya tenang, bukan menantang, justru tampak seperti seseorang yang sudah selesai takut. Pak Rudi mengambil dokumen pertama. Ini sertifikat rumah, katanya perlahan. Atas nama Ibu Intan. Andi langsung maju setengah langkah, suaranya naik sedikit. Itu kan rumah kami. Dia pasti. Intan menoleh, suaranya datar. Rumah ini saya beli 2 tahun sebelum menikah. Andi, kamu tahu itu? Andi membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Ia memalingkan wajahnya seolah mencari celah untuk menyerang, namun tidak menemukannya. Pak Rudi melanjutkan. Ada lampiran kwitansi pembayaran, bukti transfer, dan riwayat mutasi. Nama pengirimnya sama, Intan Pramesti. Nada suaranya tidak memihak, hanya menyatakan fakta. Andi menyeka keringat di pelipisnya. Saya turut bayar. Dia cuma mau kelihatan paling berjasa. Pak Rudi menoleh ke arah Intan. Ada bukti bahwa pembayaran dilakukan bersama. Intan menggeleng. Tidak ada, karena memang tidak pernah terjadi. Lalu ia menambahkan dengan tenang. Kalau ada bukti, seharusnya Andi yang bisa menunjukkan. Andi mendesis, suaranya tercekik. Kamu memutarbalikkan. Kamu sengaja. Pak Andi, kata Pak Rudi, menegur tanpa meninggikan suara, tahan emosi Anda. Kami sedang mengecek kebenaran laporan Anda. Andi memainkan jemarinya, wajahnya memerah. Ia seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan pegangan. Pak Rudi mengambil lembar kedua, rekap transaksi bank. Ini menunjukkan aliran dana yang keluar dari rekening Ibu Intan, dalam jumlah signifikan dan berulang. Ada catatan memo, utang pribadi Andi, pinjaman biaya usaha Andi, dan beberapa transfer yang mencurigakan karena waktunya berdekatan dengan tarik tunai dari rekening Anda, Pak Andi. Kali ini Andi benar-benar tersentak. Apa? Itu bukan, itu hanya catatan isengnya. Dia suka menulis hal-hal begitu supaya terlihat penting. Pak Rudi mengangkat alis, bukan ragu, hanya heran. Catatan iseng, dengan nominal belasan juta. Andi tercekat. Intan menatap lurus, tidak melempar satupun kalimat yang menyudutkan. Ia tahu Andi sedang tenggelam dalam skenarionya sendiri, dan kebenaran mulai mengalir seperti air yang meruntuhkan dinding-dinding tipis yang ia bangun. Pak Rudi mengambil dokumen terakhir. Amplop putih yang sejak tadi membuat Andi paling gelisah. Ini bukti kepemilikan aset kendaraan, ujar Pak Rudi. Semuanya atas nama Ibu Intan, termasuk motor yang sering Anda pakai, Pak Andi. Andi spontan melangkah maju, matanya membelalak. Motor itu punya saya. Saya beli dari uang saya sendiri. Dia cuma numpang nama. Pak Rudi menunjuk tanda tangan di bagian bawah. Ini tanda tangan asli Ibu Intan. Dan ini kwitansi pembelian. Pembayaran dilakukan dari rekening beliau, ditandatangani di hadapan petugas showroom. Andi terdiam. Mulutnya terbuka, tapi suaranya mati. Intan tidak menunduk, tidak mengelak. Ia hanya mengembuskan napas pelan, seolah beban yang selama ini ia tahan mulai turun sedikit demi sedikit. Pak Rudi menutup map. Suasana berubah, lebih berat, lebih jelas arahnya. Pak Andi, katanya tegas namun tetap formal. Dari dokumen yang ada, dugaan sementara menunjukkan bahwa laporan Anda tidak didukung oleh bukti yang konkret. Bahkan berlawanan dengan fakta finansial yang kami temukan. Andi menggeleng cepat. Tidak. Dia ini manipulatif. Pak, dia sengaja siapin semua. Dia mau menjatuhkan saya. Intan menatapnya lama. Dokumen ini sudah aku simpan bertahun-tahun. Bukan karena ingin menjatuhkan siapapun, tapi karena aku sudah terlalu sering menambal konsekuensi tindakannya. Andi menelan ludah keras-keras, tangannya mengepal. Kamu jangan sok benar. Kamu pikir polisi bakal percaya wanita rapih yang ngomong kalem?
Pak Rudi mendekat setengah langkah. Yang kami percayai, Pak Andi, adalah bukti. Andi membeku. Benar-benar membeku. Untuk pertama kalinya sejak cerita ini bergulir, narasi di kepalanya runtuh. Ia tidak bisa lagi mengatur alurnya. Tidak bisa lagi memelintir cerita. Tidak bisa lagi menekan Intan dengan suara keras atau ancaman emosional. Narasi itu telah berpindah tangan. Dan ia hanya bisa menyaksikannya hancur di hadapan bukti resmi yang tak dapat ia ubah. Sementara Intan berdiri tegak, diam, mantap, dan tidak gentar. Andi duduk gelisah di kursi ruang tamu yang berubah menjadi area pemeriksaan informal. Tangan kirinya menghentak-hentak pahanya, sementara mata terus berpindah dari Intan ke Pak Rudi, lalu kembali lagi seolah mencari celah untuk melarikan diri. Suasana rumah yang biasanya ramai dengan suara televisi kini menjadi tempat di mana kata-kata tajam dan fakta diperiksa secara teliti. Pak Rudi menutup map bukti dengan suara tegas namun tidak kasar. Baik. Kami akan meminta keterangan tambahan dari pihak yang relevan. Andi menegakkan tubuh, bersiap untuk mempertahankan dirinya lagi. Tapi pintu terbuka sebelum ia sempat bicara. Sarah masuk dengan nafas sedikit terengah, namun wajahnya mantap. Maaf saya terlambat. Saya dipanggil oleh Bu Intan. Andi memukul sandaran kursi dengan telapak tangan. Kenapa dia yang dipanggil? Dia bukan siapa-siapa. Sarah menatapnya tanpa gentar. Saya saksi, Andi, dan saya bukan datang untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya mau cerita apa yang saya tahu. Pak Rudi memberi isyarat agar Sarah duduk. Ibu Sarah, tolong jelaskan sejak kapan Anda mengetahui adanya ketegangan. Sarah merapikan rambutnya lalu berbicara dengan nada terukur. Sekitar 2 minggu terakhir, Intan sering menghubungi saya. Bukan mengeluh, hanya memastikan dia tidak salah melihat perubahan sikap Andi. Andi tertawa pendek. Halah, drama perempuan. Sarah menatapnya datar. Kamu bisa bilang apapun, Andi. Tapi aku ada di sini bukan untuk drama. Aku dengar sendiri cara kamu bicara pada Intan waktu aku datang 2 hari lalu. Kamu meremehkan dia, memerintah dia, dan menuduh dia membuang uang padahal semua kebutuhan rumah diurus Intan seorang diri. Pak Rudi menulis cepat. Ibu Sarah, apakah Anda pernah melihat Andi melakukan tindakan fisik? Sarah menggeleng. Tidak langsung. Tapi saya melihat bekas merah di pergelangan tangan Intan, dan dia bilang tidak apa-apa. Biasanya orang yang benar-benar melakukan kekerasan justru yang suka menutupinya. Andi berdiri, kursinya meleset keras. Kamu pikir aku mukul dia? Kamu pikir begitu? Pak Rudi menajamkan suara sedikit. Pak Andi, duduk. Andi menutup mulut. Kembali terduduk, tapi tubuhnya kini kaku seperti terperangkap. Pak Rudi menatap Sarah. Terima kasih, Bu. Itu cukup untuk sekarang. Belum sempat Andi memprotes lagi. Suara seseorang dari luar memanggil pelan. Permisi, saya dipanggil juga tadi. Bu Ratna, tetangga depan rumah, masuk dengan langkah perlahan. Suaranya lembut, tapi matanya jeli dan penuh perhatian. Intan bahkan tidak tahu bahwa Pak Rudi meminta keterangannya, tapi kehadiran wanita tua itu membuat Andi menegang drastis. Bu Ratna, kata Pak Rudi, Anda tinggal bersebelahan. Kami hanya minta Anda jelaskan apa yang Anda lihat atau dengar dalam beberapa hari ini. Bu Ratna tersenyum sopan, lalu menatap ke arah Intan. Saya tidak suka ikut campur urusan orang, Pak. Tapi saya tahu suara marah seperti apa yang berasal dari siapa. Andi menghembuskan napas kasar. Ibu jangan ngarang. Bu Ratna mengangkat alis. Saya ini sudah hidup lebih lama dari kamu, Andi. Dan rumah saya hanya berjarak 1 tembok. Saya mendengar kamu membentak Intan beberapa kali. Nada suaramu tidak mungkin disalahpahami. Pak Rudi mencatat tanpa mengangkat kepala. Apakah Anda pernah mendengar Ibu Intan berteriak atau melakukan tindakan agresif seperti yang dilaporkan? Satu pun tidak. Jawab Bu Ratna tegas. Intan selalu bicara pelan. Justru kadang saya ingin dia bicara lebih keras. Andi maju, menunjuk Bu Ratna. Ibu itu memang selalu bela Intan. Ini tidak adil. Pak Rudi menutup buku catatannya. Kesaksian tidak dinilai dari emosinya, Pak Andi. Kami menilai konsistensinya. Andi mengibaskan tangan, panik mulai naik. Kalian semua salah. Dia yang kasar. Dia yang manipulatif. Dia yang...
Sarah berdiri, suaranya dingin. Andi, kamu sadar tidak? Semakin kamu berteriak, semakin jelas siapa sebenarnya yang memanipulasi siapa. Bu Ratna menambahkan, kalau kamu memang benar, kamu tidak akan setegangan itu melihat orang lain bicara. Intan duduk diam, bukan karena takut, justru karena ia tahu diamnya lebih menghantam daripada 1000 kata. Tatapannya ke arah Andi membuat laki-laki itu mundur selangkah. Pak Rudi kini menatap Andi lurus, tidak lagi netral sepenuhnya. Dari bukti dokumen dan kesaksian awal, laporan Anda melemah cukup signifikan. Andi membuka mulut, ingin merangkai kalimat baru, tapi suaranya tidak keluar. Kata-kata yang sebelumnya mengalir lancar kini terjebak, tertahan oleh realitas yang sudah tidak bisa ia kendalikan. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu kembali memerah. Matanya bergerak cepat seperti seseorang yang kehilangan tempat berpijak. Pak Andi, lanjut Pak Rudi, lebih tegas dari sebelumnya, kalau Anda punya saksi atau bukti tambahan, tunjukkan sekarang. Andi tidak menjawab. Jemarinya bergetar di atas lututnya. Tidak ada yang bisa ia tunjukkan. Tidak ada yang bisa ia putarbalikkan lagi. Kesaksian telah berbicara. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar tersudut, tanpa pintu keluar. Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara seperti menekan dari segala arah, seolah dinding ingin mendekat dan meruntuhkan apapun sisa kepercayaan diri yang Andi punya. Semua bukti sudah di tangan Pak Rudi. Kesaksian Sarah dan Bu Ratna sudah dicatat. Tidak ada celah yang bisa ia gunakan untuk memutarbalikkan situasi lagi. Pak Rudi berbicara dengan nada yang tak bisa ditawar. Pak Andi, dengan bukti yang ada, kami harus melanjutkan prosesnya. Anda akan dimintai keterangan resmi, dan laporan awal Anda juga akan dievaluasi ulang. Andi merasakan dadanya mengencang. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara seperti ingin memohon, atau marah, atau membela diri, tapi tidak ada kalimat yang cukup aman untuk ia ucapkan. Tidak, ini tidak bisa, gumamnya akhirnya, suaranya pecah. Saya. Intan berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, namun mantap. Tidak ada kebencian dalam matanya, hanya ketegasan seorang perempuan yang akhirnya berdiri penuh atas dirinya sendiri. Andi, katanya tenang, kalau kamu tidak melakukan semua ini, kamu tidak perlu takut. Kalimat itu sederhana, namun menyayat Andi lebih dari teriakan manapun. Karena ia tahu, ketakutannya adalah bukti paling telanjang dari apa yang sudah ia lakukan. Andi, lanjut Pak Rudi, Anda akan dihubungi untuk pemeriksaan lanjutan. Kami juga akan melakukan verifikasi pemakaian dana dan aset, jadi mohon kooperatif. Andi memegang kepala, jari-jarinya menekan pelipis. Kenapa harus sejauh ini? Intan, kamu benar-benar tega. Intan tidak terpancing. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dari awal kamu yang memilih jalan ini. Andi menatapnya, mata merah, penuh campuran antara takut dan penyesalan. Bukan penyesalan karena ia menyakiti Intan, tapi penyesalan karena ia ketahuan. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Katanya pelan seperti seseorang yang mencoba berpegang pada ranting rapuh. Sarah melangkah maju, suaranya datar. Andi, kamu sudah lewat tahap itu. Bu Ratna hanya menghela napas, melihatnya dengan tatapan seperti melihat anak kecil yang akhirnya dihukum oleh perbuatannya sendiri. Andi menggenggam kedua tangannya erat-erat. Aku cuma tidak mau semuanya jatuh. Aku cuma tidak mau kehilangan kontrol. Dan akhirnya, itu keluar, kebenaran yang sengaja ia tutupi selama ini. Intan berdiri tegak, tidak bergeser sedikit pun. Kamu sudah kehilangan kontrol karena mencoba mengambil yang bukan hakmu. Andi menunduk, bahunya jatuh. Energi, kepercayaan diri, dan sikap defensif yang tadi memenuhi ruangan lenyap seperti kabut diterpa cahaya. Kini ia hanya seorang pria yang ketakutannya tersingkap di depan semua orang. Pak Rudi mengemasi dokumen. Kami pamit dulu, Bu Intan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan lanjutkan proses sesuai prosedur. Setelah pintu tertutup, ruangan hening. Hening yang panjang. Andi tidak mengangkat kepala. Tangannya gemetar di pangkuan. Intan, panggilnya lirih, seolah mencari simpati yang sudah lama ia korbankan dengan tingkahnya sendiri. Intan tidak membalas. Ia hanya memandangnya,
penuh wibawa, seperti seseorang yang sudah selesai menjadi korban. Dalam keheningan itu, Andi akhirnya menyadari satu hal. Semua yang ia bangun dengan kebohongan, gengsi, kendali, manipulasi, runtuh tepat di depan orang yang paling ia remehkan. Dan kali ini, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkannya. Pagi itu udara terasa lebih ringan, meski bayang-bayang semalam masih menggantung tipis di sudut pikiran Intan. Telepon dari kantor kepolisian datang lebih cepat dari dugaannya. Suara Pak Rudi terdengar formal namun tidak tegang. Bu Intan, kami ingin mengabarkan bahwa laporan palsu dari Pak Andi sudah masuk tahap pemeriksaan lanjutan. Beberapa data finansial juga menunjukkan penyalahgunaan. Kami akan proses sesuai aturan. Intan mendengarkan dengan tenang. Tidak ada gemetar, tidak ada rasa ingin meledak. Hanya perasaan seperti seorang penumpang yang akhirnya sampai di daratan setelah melalui ombak panjang. Baik, Pak. Terima kasih, jawabnya singkat. Setelah telepon ditutup, ia duduk di meja makan. Cangkir teh hangat mengepulkan uap di depannya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi kali ini sunyi itu tidak menakutkan, justru nyaman. Andi sedang berada di kantor polisi untuk melengkapi pemeriksaan. Ia pergi dengan wajah pucat, langkah goyah, dan pandangan kosong yang jauh dari kesombongan yang dulu membuat rumah ini penuh tekanan. Intan tidak mengikutinya. Tidak ada keharusan lagi, tidak ada kewajiban untuk menambal kesalahan yang bukan miliknya. Sarah datang tepat ketika Intan baru mengambil napas panjang untuk menikmati ketenangan. Aku bawa roti bakar, katanya masuk begitu saja, seperti sahabat yang tahu pintu sudah lama tidak perlu diketuk. Intan tersenyum kecil. Kamu seperti alarm pagi, tapi yang versi baik. Sarah mendudukkan diri, menaruh roti di meja, lalu menatap Intan lama. Bagaimana rasanya, Tan? Setelah semua yang kamu alami. Intan merenung. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya panjang, terlalu panjang untuk kata-kata. Aneh, katanya akhirnya. Aku lega, tapi juga capek. Seperti baru sadar betapa beratnya semua ini. Capek itu wajar, ujar Sarah lembut. Tapi kamu sudah keluar dari sesuatu yang gelap. Itu yang paling penting. Intan mengangguk, memutar cangkir di ujung jarinya. Aku pikir, aku akan lebih marah. Atau lebih sedih. Tapi sekarang, rasanya aku cuma ingin hidup normal. Tanpa manipulasi. Tanpa takut dia marah hanya karena aku mengambil keputusan kecil. Sarah menghela napas, menatap Intan dengan bangga. Kamu sudah melangkah jauh. Dan yang paling penting, kamu tetap jadi kamu. Kamu tidak berubah jadi pahit atau dendam. Kamu cuma belajar. Intan tersenyum kecil, kali ini lebih dalam. Ada cahaya lembut di balik matanya, sesuatu yang selama ini tertutup oleh kecemasan. Aku masih takut memulai hidup tanpa dia. Akunya pelan. Bertahun-tahun, aku pikir rumah tangga itu harus dijaga, apapun yang terjadi. Tapi ternyata, menjaga diri sendiri juga penting. Bukan, juga penting. Sarah membetulkan. Paling penting. Percakapan itu tidak penuh air mata, tidak berlebihan. Hanya dua perempuan yang berbicara dengan kepala tegak dan hati yang sudah belajar menerima apa adanya. Di luar jendela, matahari menembus tipis tirai, menciptakan garis cahaya di lantai. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Sarah. Intan menatap secangkir teh, lalu bangkit perlahan dan berjalan ke buffet kecil di ruang tamu. Ia mengambil sebuah map tebal berwarna biru. Bukan dokumen bukti seperti sebelumnya, ini berisi rencana masa depan, proposal bisnis kecil yang selama setahun terakhir hanya ia simpan sebagai angan, catatan ide-ide, dan kursus yang ingin ia ikuti. Aku ingin memulai ini, katanya pelan namun tegas. Sesuatu yang selama ini aku pendam karena harus mengikuti emosi Andi. Sarah tersenyum lebar. Intan, itu luar biasa. Kamu siap? Intan menarik napas panjang, lalu menutup map biru itu dengan mantap. Aku siap. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak perlu minta izin siapapun. Di luar, angin menggerakkan tirai. Cahaya pagi jatuh tepat pada map di tangan Intan. Biru terang, bersih, seperti lembaran baru. Ia menatapnya lama. Dan di sana, dalam diam yang hangat, ia tahu. Inilah langkah pertamanya menuju hidup baru. Pagi itu dimulai dengan ritme yang berbeda.
Bukan suara langkah Andi yang dulu sering memecahkan ketenangan. Bukan juga kecemasan yang biasa membayangi hari-hari Intan. Rumah terasa hidup dengan cara yang lebih sederhana. Aroma kopi, angin yang menyusup lewat jendela, dan halaman kecil yang kini ditata ulang olehnya sendiri. Ia memindahkan pot rosemary ke sudut yang lebih teduh, lalu menepuk tanah dengan pelan. Tanaman itu tumbuh subur, jauh lebih subur dari beberapa bulan lalu. Mungkin karena sekarang tidak ada lagi tekanan yang membuatnya lupa menyiram. Atau mungkin karena hatinya sendiri yang mulai kembali berakar. Ponselnya berbunyi. Satu pesan dari pelanggan baru. Bu Intan, saya mau booking konsultasi untuk makeover ruang kerja. Bisa minggu depan? Ia tersenyum kecil. Bisnis interior kecil-kecilan yang dulu hanya ide di catatan kini pelan-pelan berubah menjadi profesi yang nyata. Permintaan datang stabil, bukan membludak, tapi cukup membuatnya merasa berguna dan mandiri. Dan yang penting, bisnis itu sepenuhnya punya dia, bukan sesuatu yang harus ia jelaskan atau pertanggungjawabkan pada siapapun. Bisa, nanti saya kirim jadwalnya. Balasnya cepat. Sambil berjalan ke ruang tamu, ia melewati meja kerja yang rapi. Beberapa sketsa terbuka, cat warna tersusun dalam wadah kecil, dan laptop menampilkan daftar proyek yang sedang digarap. Ada kepuasan di sana, pekerjaan yang membuat kepalanya fokus, bukan cemas. Sarah muncul di video call. Wajahnya cerah seperti biasa. Hei, konsultan desain tersibuk CRT, serunya. Intan tertawa kecil. Lebay, Sar. Serius, kamu beda sekarang. Lebih hidup. Intan menggeleng sambil menahan senyum, tapi tidak membantah. Ia memang merasakan perubahan itu. Hal-hal kecil yang dulu terasa menekan kini tidak lagi punya suara. Ia bisa membawa mobil sendiri tanpa dicecar. Bisa berbelanja tanpa harus menjelaskan kenapa butuh sesuatu. Bisa menolak ajakan orang tanpa takut dianggap tidak mendukung. Gimana proyek yang kemarin? Tanya Sarah. Sudah selesai. Klien senang. Mereka bilang ruang kerjanya jadi terasa lebih lega dan terang. Sarah mengacungkan jempol. Lihat, kamu selalu punya bakat ini. Kamu cuma butuh ruang untuk jadi diri sendiri. Kata-kata itu menempel di hati Intan. Ia tidak membantah, hanya menunduk dan menarik napas pelan. Ada sesuatu yang menghangat di dalam dadanya, perasaan bahwa semua usahanya mulai membentuk pola yang utuh. Setelah Sarah menutup panggilan, Intan mengambil jaket tipis dan keluar rumah. Ia ingin berjalan sebentar ke taman dekat kompleks. Udara siang hangat dan lembut. Anak-anak bermain di ayunan. Seorang nenek memberi makan burung, dan suara angin menggesekkan daun-daun tinggi. Di bangku kayu yang menghadap kolam kecil, Intan duduk. Ia melihat bayangannya sendiri pada permukaan air. Bukan wajah yang lelah seperti dulu, matanya tampak lebih teguh, rahangnya lebih rileks. Pikirannya tidak lagi dipenuhi kekhawatiran tentang Andi. Itu sudah terlepas dari dirinya. Tidak berarti ingatannya hilang, tapi sekarang ia tidak lagi terikat oleh bayangannya. Ia bahkan bisa memikirkan masa lalu tanpa merasa tenggelam. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari Bu Ratna. Intan, kalau butuh rekomendasi klien baru, bilang saja ya. Saya siap bantu. Kamu berbakat dan orang-orang harus lihat itu. Intan tersenyum, merasa hangat menerima dukungan yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan datang dari lingkungan sekitar. Syukur dan kepercayaan diri berpadu dalam dadanya seperti cahaya lembut. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat menghargainya. Ia menutup telepon, menyandarkan tubuh ke sandaran bangku, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menikmati keheningan tanpa merasa takut apapun akan pecah seketika. Ketika ia membuka mata kembali, seekor kupu-kupu kecil berwarna biru hinggap di rumput di depannya. Warnanya sederhana, tetapi cerah. Intan mengamati gerakan sayapnya yang ringan, seolah dunia ini tidak pernah memiliki beban. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia sudah berdiri di tempat yang pernah ia pikir tidak akan bisa ia capai. Ketenangan yang bukan dipaksakan, kebebasan yang bukan pelarian, dan hidup yang akhirnya terasa milik sendiri. Dan di detik itu, tanpa dramatis, tanpa deklarasi besar, ia tahu satu hal. Ia telah bangkit. Dengan kedua kakinya sendiri. Dengan hati yang memilih untuk sembuh.
Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di sepanjang jendela ruang kerja Intan. Ruangan itu kini terasa seperti bagian dari dirinya. Tenang, tertata, penuh tujuan. Meja kayu tempat ia biasa membuat sketsa kini penuh dengan catatan proyek baru. Bukan lagi map biru yang dulu menjadi simbol awal kebangkitannya. Ia tersenyum kecil. Perjalanannya telah jauh berubah. Sebuah berkas resmi terletak rapi di sudut meja. Ia sudah membacanya tadi pagi. Proses hukum terhadap Andi selesai. Tidak hanya laporan palsu yang dinyatakan terbukti, tetapi juga beberapa penyalahgunaan finansial yang selama ini disembunyikan. Intan tidak perlu hadir dalam sidang terakhir. Pengacaranya memberi kabar bahwa semuanya selesai tanpa komplikasi. Ia menerima pemberitahuan itu dengan tenang, tanpa amarah, tanpa kegembiraan berlebihan, hanya rasa lega yang bersih. Andi tak lagi punya akses apapun ke hidupnya. Tidak ke rumah, tidak ke keuangan, tidak ke ruang emosinya. Bahkan namanya pun kini hanya sekilas bayangan, seperti gema yang semakin menjauh. Intan tahu ia tidak membencinya. Ia hanya melepaskan, dan itu jauh lebih kuat daripada dendam. Suara lembut dari luar jendela membuatnya menoleh. Seorang anak tetangga memanggil ibunya sambil berlari kecil. Intan tersenyum melihatnya. Kehidupan di luar tetap berjalan, hangat, sederhana. Dan ia kini bagian dari ritme yang damai itu. Pintu diketuk pelan. Sarah muncul dengan wajah cerah. "Aku bawakan jus mangga," katanya, "bagus buat relaksasi," ujarnya sambil mengangkat 2 botol. Intan tertawa kecil. "Kamu memang tidak pernah bisa datang tanpa membawa sesuatu." "Khusus untukmu," jawab Sarah sambil duduk di sofa. "Gimana harimu?" Intan merenung sebentar. "Tenang. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasakan ketenangan seperti ini." Sarah mengangguk, menatap Intan dengan bangga. "Aku lihat kamu, Tan. Semakin kuat setiap hari. Kamu kembali jadi dirimu sendiri, bahkan lebih dari versi sebelumnya." Intan memandang keluar jendela, lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir hidupku akan selamanya terikat pada apa yang Andi inginkan. Tapi ternyata, ketika satu pintu tertutup dengan keras, aku menemukan begitu banyak pintu lain yang lebih damai. Dan yang paling penting," tambah Sarah, "pintu yang kamu buka sendiri." Mereka tertawa bersama. Tidak ada kesedihan di tawa itu, hanya kenyamanan yang lahir dari persahabatan dan keberanian. Setelah Sarah pamit, Intan melangkah ke halaman kecil di belakang rumah. Udara sore terasa lembut. Pohon ketapang yang ia tanam beberapa bulan lalu sudah mulai tumbuh tinggi. Daunnya bergerak perlahan ditiup angin, seolah menyambut kepulangan seseorang yang telah menemukan jalannya. Ia menyentuh batang muda pohon itu. "Kita sama," bisiknya pelan. "Berdiri lagi. Dari awal." Tidak ada dramatisasi. Tidak ada perjuangan yang memuncak. Hanya perempuan yang akhirnya kembali mengenali dirinya sendiri. Dengan luka yang sembuh, dengan hati yang lebih kuat, dengan masa depan yang ia bangun memakai kedua tangannya sendiri. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Di sana, dalam keheningan yang bersih, Intan merasa utuh. Tidak terbebani, tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai jangkar, hanya sebagai pelajaran. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara hangat memenuhi dadanya. Setelah semuanya, yang tersisa hanyalah kedamaian, dan dirinya yang berdiri tegak, sepenuhnya pulih. Dari perjalanan Intan, kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk meninggalkan hal yang melukai. Tidak ada hubungan, status, atau pertimbangan sosial yang sepadan dengan hilangnya harga diri dan martabat. Ketika seseorang mencoba memadamkan cahaya kita, justru di sanalah kita menemukan kekuatan untuk menyalakan kembali diri sendiri. Ingatlah, hidup yang baik selalu dimulai dari keputusan untuk memilih diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Semoga kisah ini menguatkan hati siapapun yang sedang berjuang diam-diam, dan menjadi pengingat lembut bahwa Anda layak hidup dengan damai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga diri, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa masa depan selalu bisa dibangun kembali dengan tangan Anda sendiri. Berikut hoax pembuka 1 kalimat 3 baris, tajam, emosional, dan langsung memancing rasa ingin tahu. Saat suamiku memfitnahku dan polisi datang mengetuk pintu,
Aku baru menyadari bahwa orang yang tidur di sebelahku selama ini bukan pasangan, tapi ancaman yang menunggu waktu untuk menghancurkan hidupku.